Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita telah memasuki Minggu Okuli. Artinya mataku tetap terarah pada Tuhan. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende 585 ayat 1, Sobama Jahuba. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan ku angkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Maha Pengasih bagi umat manusia, Engkau memberikan anakmu yang tunggal itu memikul semua dosa kami sampai di kayu salib. Kuatkan hati kami supaya kami yakin akan keampunan segala dosa melalui anak yang Engkau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 253 ayat 1, Ali de Bataki. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yaitu hukum ketiga dan maksudnya. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah.
Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 172 ayat 2, O Yesus Panodang. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah segala dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan keampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku Wende nomor 198 ayat 2, Aut Unang Ho. Lord
Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai dengan ayat 26. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 223 ayat 1, Husobbaho Tuhan. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 586 ayat 1, Tasobba Toktong. Kita menyerahkan persembahan 1A dan 1B sambil mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Okuli saat ini tertulis pada kitab Mazmur pasal 95 ayat 1-11. Firman Tuhan tertulis demikian. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki Minggu Okuli yang artinya mataku tetap terarah kepada Tuhan. Saya tongma mangaranapi mataku dopak Jehovah. Dari Mazmur 25 ayat 15a. Minggu Okuli saat ini diterangi topik minggu menyembah Allah dengan sepenuh hati. Marsomba sia nasaroha tu debata. Saudaraku, firman Tuhan dari Mazmur 95 ini merupakan panggilan dan seruan agar kita dapat meyakinkan diri serta memastikan bahwa penyembahan dan pujian kita mesti disertai hati yang taat kepada Tuhan. Sebab penyembahan dan pujian sesungguhnya adalah kesaksian bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita dan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan kuasanya. Jadi segala wujud penyembahan kepada Allah adalah kesaksian akan pengenalan diri, kesaksian akan kebesaran Tuhan, serta kesaksian akan komitmen ketaatan. Sehingga penyembahan tidak terkait langsung dengan upaya untuk menyenangkan diri, menyenangkan hati sendiri, atau bahkan tempat pelarian sementara ketika sedang tertimpa beban hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, menyembah Tuhan sesungguhnya adalah karena Dia adalah Tuhan. Segala kondisi hidup sesungguhnya adalah arena pemahaman akan kuasa Tuhan itu. Ini kembali diulas oleh pemazmur yang menceritakan kembali bagaimana umat Israel melakukan hal tidak baik di mata Tuhan ketika berada di padang gurun. Seolah hanya mengakui Tuhan ketika menerima berkat yang menyenangkan dan mengutuki ketika sedang menerima sesuatu yang tidak menyenangkan. Mereka gagal mengenal jalan-jalan Allah yang benar. Dan oleh karena itu mereka gagal pula menerima apa yang telah dijanjikannya. Sebagaimana kita ketahui saudara, hanya Yosua dan Kaleb saja orang yang lahir di perbudakan Mesir yang sampai ke Kanaan. Selebihnya adalah mereka yang lahir di perjalanan. Itu mengapa pemazmur mengingatkan kembali perkataan Tuhan. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di Masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Saudara yang terkasih, saya selalu bertanya dan mengajak kita merenungkan, sebenarnya ibadah dan penyembahan itu untuk menyenangkan siapa? Menyenangkan Tuhankah atau menyenangkan diri sendiri? Jika itu memang untuk menyenangkan Tuhan, maka seperti apapun bentuknya, seperti apapun kondisinya, tetaplah menyembah Tuhan.
Itulah mengapa pemazmur menyerukan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya, puncak-puncak gunung pun kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dia adalah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Maka sekali lagi saya menegaskan, marilah menyembah Tuhan bukan karena keinginan, bukan karena kepentingan dan kesenangan kita. Marilah menyembah Tuhan karena Dia adalah Tuhan. Marilah menyembah dan memuji Tuhan dengan mendengar dan menaati suaranya. Marilah menyembah dan memuji Tuhan dengan mendengarkan suara Roh Kudus Tuhan, agar hati kita tidak mengeras, agar hati kita semakin peka akan maksud dan kehendak Allah atas kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Kami diingatkan oleh firman-Mu untuk menyembah Engkau karena Engkau adalah Tuhan. Karena Engkau berkuasa mengatasi segala kuasa. Oleh karena itu Tuhan, tambahkanlah iman kami. Dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, ajarkan kami untuk mengenal diri. Sehingga menyembah Engkau bukan karena keinginan-keinginan. Dan juga bukan karena kami menginginkan sesuatu terjadi dalam hidup kami karena penyembahan itu. Tapi karena kami mengenal Engkau sebagai Tuhan yang meraja dalam kehidupan kami, dalam suka dan duka kami, sembahan kami hanya bagimu, ya Allah. Terima kasih Tuhan Bapa di surga. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini, semuanya menyembah Engkau karena kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Engkau yang memulihkan yang saat ini dalam kelemahan hidup, menyembuhkan yang sakit, menghiburkan yang berduka. Dan kami percaya Tuhan, seluruh kehidupan kami ada dalam tangan Tuhan. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan, menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita bernyanyi dari buku ND-HKBP nomor 693 ayat 1. Yesus do Tuhan sembari menyerahkan persembahan kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.